Kali ini kita akan belajar mengenai perbandingan umur. Ini sangat banyak variasinya, padahal konsepnya sama sebetulnya. Ya, baik kita akan belajar variasi yang lain seperti ini. Diketahui 5 tahun yang lalu perbandingan umur dua orang adalah 3:2. Kemudian 3 tahun yang akan datang jumlah umur keduanya adalah 78 tahun. Jadi diketahui jumlah umur mereka, tapi 3 tahun yang akan datang. Jadi tidak nyambung. Yang diketahui 5 tahun yang lalu, dan yang kedua adalah 3 tahun yang akan datang. Jadi tidak nyambung. Kemudian ditanyakan berapa umur mereka itu sekarang. Ini 5 tahun yang lalu dan 3 tahun yang akan datang, yang ditanyakan sekarang. Jadi 3 setting waktu yang tidak nyambung. Kemudian ditanyakan lagi umur Ari 6 tahun yang akan datang. Ini setting waktunya lebih tidak nyambung lagi, karena 5, 3, dan 6 tahun yang akan datang. Kemudian jumlah umur mereka 15 tahun yang akan datang. Ya, jadi kita akan pelajari variasi soal begini. Konsepnya sebetulnya sama saja dengan yang sebelumnya. Ya. Yuk kita perjelas dulu. Kita bongkar dulu dari yang sederhana, diingatkan dulu dari yang sederhana. Misalkan begini. Perbandingan umur Malik dan Sinta adalah 7:6. Diketahui lagi, jumlah umur Malik dan Sinta adalah 39. Nah, ditanyakan umur Malik dan perbedaan Malik Sinta. Baik, sebetulnya sangat gampang. Ketika diketahui jumlah, ya jumlah, maka ini poin penting ya yang akan menentukan langkah kita. Jumlah 39, kemudian perbandingan 7:6. Nah, di sini 7 dan 6 ini ada dua angka pecahan, maka kita akan buat menjadi satu angka. Caranya bagaimana? Ya ini, kalimat jumlah ini. Kalau dalam soal selisih, maka selisih. Kalau jumlah, maka jumlah. Ketika jumlah artinya suruh jumlahkan. 7 tambah 6. 7 tambah 6 adalah 13. Begitu. Dari mana kita menjumlahkan? Karena soalnya dalam jumlah. Nah, ketika sudah ada dua angka ini yang baru, nah kita bagi 39 bagi 13 itu dijadikan angka kunci. Ya, jadi sangat gampang. 39 ini dan 76 ini yang akan dijadikan kunci. Kalau jumlah maka jumlahkan 7 tambah 6 13, 39 digabungkan dengan 13. Caranya adalah dibagi. Ini kata kuncinya. Pentingnya muncul kata kunci. Kenapa? Karena kita langsung bisa menentukan umur Malik dan umur Sinta. Ditanyakan misalkan umur Malik. Umur Malik langsung saja gunakan kata kunci 3. Malik yang mana dalam perbandingan? Malik itu 7. Sinta 6. Berarti Malik berapa? Kata kunci dikali 7. Hanya begitu saja. 21. Itu umur Malik. Ya. Kemudian perbedaan umur Malik dan Sinta. Perbedaan itu kan selisih. Ya. Tetap kita menggunakan kata kunci. 3. Ini Malik, ini Sinta. Begitu. Selisihnya. Perbedaan itu selisih. 7 dikurangi 6. 1. Jadi perbedaan umur mereka adalah 3. Demikian. Ya. Cara yang lain. Karena kita tahu umur Malik 21. Kemudian misalkan. Malik 21 kan. Umur Sinta berarti kata kunci. 3 dikali 6. 18. Sehingga selisihnya 21 dikurangi 18 adalah 3. Ya, jadi kalau mau langsung begini, kalau tidak langsung umur Malik dicari, umur Sinta dicari, kemudian perbedaannya dikurangi. Itu contoh pertama. Yuk kita simak contoh kedua. Nah, sekarang perbandingan diketahui, kemudian selisih. Nah, berarti selisih ini perintahnya. Ini perintahnya. Berarti kalau selisih dikurangilah. Namanya selisih itu dikurangi. Budi dan Citra. Budinya 2, Citranya 5. Berarti 2 itu Budi, 5 itu Citra. Kalau selisih berarti dikurangi. Kurangi yang mana? Yang besar dikurangi yang kecil. Yang besar kan 5. 5 dikurangi 2, 3. Jadi jangan negatif, jangan 2 dikurangi 5. Selisih itu dari yang besar dikurangi yang kecil. 5 dikurangi 2, 3. Kalaupun 5-nya di atas, 2-nya di bawah, tetap 5 dikurangi 2. Jadi selisih 3. Nah, angka 27 dan angka 2 berbanding 5 yang sudah kita ubah menjadi 3 itu, kita gabung caranya dengan dibagi. 27 dibagi 3 sebagai kata kunci, kita dapatkan 9. Ini kata kuncinya. Berapa umur mereka masing-masing? Budi berarti 9 kali 2.
Citra berarti 9 kali 5. Seperti itu. Itu konsep dasarnya yang akan kita pakai pada soal-soal yang kompleks. Yuk, tipe kedua. Nah, kita settingannya sekarang pada contoh 3 ini adalah 6 tahun yang lalu, perbandingannya 3/2. Kemudian 3 tahun yang akan datang, jumlah umur keduanya 78 tahun. Nah, intinya begini, ketika perbandingan itu terjadi pada 6 tahun yang lalu, maka semua diseret ke 6 tahun yang lalu. Jadi dalam timeline yang sama, itu intinya. Ya, perbandingan 3/2, ini Ari, ini Budi. Kemudian diketahui adalah jumlah umur mereka, maka kita jumlahkan 3/2 ini menjadi satu bilangan, yaitu 5. Dengan cara menjumlahkan, karena di sini jumlah umur mereka 5 tahun. Itu. Nah, kemudian ilustrasinya demikian, 6 tahun, 3 tahun. Ya. Nah, jumlah ini diketahui ketika 78 tahun. Ketika 3 tahun yang lalu, yaitu 78 tahun, itu jumlahnya. Nah, sekarang seret ini menjadi 6 tahun yang lalu. Dengan cara 78 dikurangi 9, kurangi 9. Dari mana angka-angka ini? Nah, di sini dari 3 tahun ke sekarang itu kan 3 tahun. Dari sini kan 6 tahun, berarti 9 tahun kita mundur. Kenapa dikurangi? 2 kali dikuranginya, karena 78 ini terdiri dari Ari dan Budi. Ari 6 tahun yang lalu umurnya kan berkurang 9. Budi pun umurnya berkurang 9. Jadi ini umur Ari, ini umur Budi. Ya. Sehingga 78 ini perlu dikurangi umur Ari, perlu dikurangi umur Budi. Karena umur Ari berkurang 9 tahun, umur Budi pun berkurang dari 9 berkurang 9 tahun. Dari ini timeline-nya 6 tahun yang lalu dan 3 tahun yang akan datang, jumlahnya 3 tambah 6 kan 9. Kita jumlahkan biasa menjadi 60 kita dapatkan. Nah, setelah ini maka akan persis sama dengan contoh 1 dan 2. Ada 2 bilangan yang bisa digabung menjadi kata kunci. 60 dan 5 digabung menjadi 12. Itu kata kuncinya. Kabar baiknya adalah setelah tahu kata kunci, maka kita langsung bisa tahu umur mereka masing-masing. Tapi ingat, umur mereka kapan? Umur mereka ketika perbandingan terjadi. Perbandingan terjadinya 6 tahun, maka umur mereka pun adalah 6 tahun yang lalu. Ya, umur Ari 6 tahun yang lalu adalah, kata kuncinya kan 12, kemudian Ari itu yang mana dalam perbandingan? Ari itu yang perbandingan itu adalah 3. Berarti 12 kali 3, 36. Ini umur Ari, 6 tahun yang lalu. Ditanyakan umur Ari sekarang, berarti 36 ditambah 6. Sama dengan 42 tahun, itu sekarang. Ya, umur Ari 6 tahun yang lalu 36, kalau sekarang berarti kan tinggal tambahkan 6. Jadi 42 tahun. Ya. Begitupun dengan Budi. Budi itu dalam perbandingan kan ini 2. Kata kuncinya 12, berarti umur Budi 6 tahun yang lalu 12 kali 2, 24. Sekarang tinggal tambahkan 6. Jadi 30 tahun. Itu jawaban untuk contoh nomor 3. Nah, sekarang tipe ketiga. Tipe ketiga ini lebih gampang justru. Ditanyakan selisih. Ya. Diketahui selisih. 5 tahun yang lalu perbandingan umur Gina dan Sari adalah 5/2. 4 tahun yang akan datang selisih umur keduanya 9 tahun. Yang ini ya. Berarti semuanya diseret ke settingan 5 tahun yang lalu di mana terjadinya perbandingan. Perbandingan 5/2 itu Gina dan Sari. Ya. Di sini selisih. Selisih berarti dikurangi ya. 5 dikurangi 2 itu 3. Kalau jumlah, jumlahkan. Kalau selisih, selisih. Berarti 3. Demikian. Kemudian setelah itu kita perlu angka perlu angka lagi kan. Nah, settingannya 5 tahun yang lalu, ini sekarang, ini 6 tahun yang akan datang. Selisih keduanya adalah 9 tahun. Nah, kabar baiknya adalah khusus untuk selisih, selisih akan tetap. Kapanpun tetap. Settingan waktunya mau 100 tahun yang akan datang pun, kalau selisih tidak pernah berubah. Sehingga ada 2 angka yang kita gabung, angka kunci itu 9 dibanding 3 yaitu 3. Itu kata kuncinya. Ya.
Nah, kita simak dari mana sih selisih selalu tetap. Misalkan begini. Kalau jumlah itu selalu berubah tiap tahun. Misalkan umur 36, umur 24. Ditambah 1 jadi umur 37, ditambah 1 umur 25. Kalau dijumlahkan 62. Bertambah 1 menjadi 38, bertambah 1 26. Jumlahnya 64. Lihat, ini sudah perbedaan. Semakin bertambah usia, bertambah tahun, maka jumlahnya juga menjadi lebih besar dong. Ya. Nah, sekarang kalau selisih bagaimana? Lihat selisih. Pertama misalkan 15,6. Kemudian tahun yang akan datang menjadi 16,7. Kemudian 17 dan ini menjadi 8 tahun. Kemudian kakaknya 18 tahun, adiknya udah 9 tahun. Dan seterusnya, kakaknya 19, adiknya pun 10 tahun. Ya. Selisihnya lihat, 16 kurangi 7, 9. 17 kurangi 8, 9. Selisih itu selalu sama. Karena selisih itu adalah perbedaan. Ya. Ketika Anda dan adik Anda, perbedaan umur kan selalu tetap. Ya, bedanya 2 tahun umur saya dengan adik saya 2 tahun. Sampai kapanpun perbedaan umur Anda tetap 2 tahun. Tidak mungkin adik Anda tidak nambah umur, tidak mungkin. Jadi ingat konsepnya adalah selisih itu selalu sama. Itu kabar baiknya. Kalau jumlah selalu berbeda, makanya kita harus kurangi 2 kali. Ya, untuk orang pertama dan orang kedua. Kalau selisih tidak perlu langkah itu. Karena selisih itu adalah tetap. Baik, kita lanjutkan ya. Tadi kita sudah dapat angka kuncinya adalah 3. Berapa umur Gina sekarang? Sudah gampang, karena Gina itu dalam perbandingan 5. Berarti 3 kali 5, 15. Tapi itu umur Gina 5 tahun yang lalu. Jangan lupa, 5 tahun yang lalu. Ya, 5 tahun yang lalu adalah 15. Sehingga kalau Gina sekarang ditambah 5 dong. Ya, ini kan 5 tahun yang lalu. Berarti kalau sekarang tinggal tambah 5, yaitu 15 tambah 5, 20. Itu jawabannya. Ditanyakan umur Sari sekarang, ingat Sari itu angka 2 di sini, berarti 2 kali 3 itu 6. 6 itu kapan? 5 tahun yang lalu. Kalau sekarang, tambah 5 lagi, jadi 11. Demikian. Baik. Nah, ini contoh terakhir kita bikin kompleks lagi. Misalkan saya asumsikan ada soal seperti ini. Ya. 3 tahun yang lalu perbandingan Ahmad dan Wulan 3/4. 4 tahun yang akan datang jumlah umurnya 28. Berapa umur Wulan? 10 tahun yang akan datang. Jadi ada 3 timeline yang berbeda. Konsepnya sama. Perbandingan terjadi kapan? 3 tahun yang lalu, maka seret semuanya ke 3 tahun yang lalu. Berarti perbandingan 3/4 ya. Ditanyakan jumlah, diketahui jumlah atau selisih, ternyata jumlah, berarti jumlahkan 3 dan 4 itu adalah 7. Ya. Setting waktunya 3 tahun yang lalu dan 4 tahun yang akan datang. 3 tahun yang lalu dan 4 tahun yang akan datang. Jumlahnya adalah 28, berarti dikurangi berapa? Kurangi 7 ya, 4 dengan 3 kan 7. Kurangi 7 2 kali. Ya, berarti 28 dikurangi 14 adalah 14 juga. Ada 2 yang bisa kita gabungkan menjadi angka kunci, yaitu 14 bagi 7, 2. Selama ada kata kunci, berarti aman. Semua umur bisa. Ya, yuk. Angka kuncinya kan tadi 2 ya. Nah, sekarang ditanyakan berapa umur Wulan 10 tahun yang akan datang. Akan gampang, karena kita tahu Wulan itu 4 di sini. Ya. Jangan salah mengalihkan ya, 3 itu Ahmad, 4 itu Wulan. Berarti Wulan itu ada 8 tahun, 4 kali 2 itu 8. Kapan 8 tahun itu? 8 tahun itu 3 tahun yang lalu. Kalau 10 tahun yang akan datang berarti tinggal tambah 13. Nah, 8 itu di sini. Ya, 10 tahun yang akan datang berarti ya, 10 yang akan datang berarti 3 ke sekarang itu kan 0. 3 ke sekarang itu kan 3. Ya, tambah 10 jadi 13. Begitu. Ya, jadi angka 13 itu didapat dari 3 tahun yang lalu dan 10 tahun yang akan datang. Ya, jadi tinggal digabungkan aja sebutnya 3 tambah 10, 13. Jadi 21. Kemudian berapa jumlah umur mereka 12 tahun yang akan datang? Nah, 12 tahun yang akan datang juga sangat gampang. Kita tahu Ahmad itu 3 kali 2, 6. Itu 3 tahun. Ya, 6. Nah, kalau 12 tahun yang akan datang berarti 3
tambah 12. 15. Ya. Ini 3 tahun yang lalu, ke sekarang itu kan 3. Kemudian dari sekarang ke 12 itu kan 12. Berarti 3 tambah 12, 15. Ingat ya, harus ditambahkan 15. 2 kali 3 itu di sini. Untuk mencapai 12 adalah ditambah 15. Jadi 21. Ya. Paling peluang kesalahan di sini, ditambah 12 padahal enggak. 3 tahun yang lalu ke sekarang dulu ke 0, itu sudah ada angka 3, kemudian 12, jadi totalnya 15. Umur Ahmad 12 tahun yang akan datang adalah 21. Sekarang umur Bulan berapa? Bulan itu kan 8 ya, 4 kali 2 8. 8 tambah 15, berarti 23. Ditanyakan jumlah, tinggal jumlahkan, berarti 44. Ya. Ini ada salah ketik, mohon maaf. Ini diabaikan ya. Ini diabaikan. Nah, 21 ditambah 23 adalah 44 tahun. Jadi jawabannya itu. Baik, untuk memastikan bahwa kalian paham semuanya, akan ada 5 soal. Silakan di pause dulu, kemudian dicoba. Ini kuncinya sudah dikasihkan sehingga bisa memastikan jawabannya. Ini nomor 3 dan 4, silahkan di pause dulu, kemudian dicoba, ini kuncinya ya. Kalau sudah biasa sebetulnya tidak perlu motret atau potretan cuma sedikit, lihat angka-angka ini aja sudah tahu. Ini nomor 5 juga silahkan ya, dicoba, di pause dulu. Ini angka-angkanya, sebetulnya gampang, kalau jumlah berarti 7 dengan 35, 7 dengan 35 itu 5, atau misalkan di sininya jadi 3, begitulah ya. Asalkan tergantung jumlah. Jumlah berarti jumlahkan, kurangi, selisih berarti kurangi. Hanya begitu saja. Silakan, selamat mencoba.